Lanjut kita ke pertanyaan nomor 200, Pak Denny. Nah, ini terkait fraud ya. Untuk karyawan yang melakukan fraud atau dan menghilang. Nah, menghilang, twing gitu ya, buka itu warnanya. Waduh. Ini kayak siapa? Siapa tuh yang belum ketemu? Siku ya. Apakah gajinya boleh ditahan? Nah, satu. Yang kedua, untuk posisi direktur, apakah bisa aturannya disamakan dengan karyawan, seperti ada masa percobaan selama 3 bulan. Baik, yang pertama karyawan melakukan fraud dan menghilang. Ya, menghilang ini maksudnya mungkin dia kabur. Apakah gajinya boleh ditahan? Jadi gini, mungkin bukan menahan gaji ya namanya ya. Jadi fraud ini saya sangat menyarankan kalau memang ada fraud diselesaikan secara hukum. Ya. Kenapa kok arahnya atau sarannya si Denny selalu mengarahkan kepada penyelesaian secara hukum untuk fraud ini? Supaya perusahaan pun memiliki dasar hukum atau landasan hukum atau alas hak yang kuat dalam mengambil keputusan selanjutnya. Betul. Jangan berdasarkan asumsi atau rumor atau mungkin tekanan sosial atau proses internal saja, ya. Karena pada saat ini kasusnya sudah masuk ke jalur hukum, dalam arti sudah masuk ke PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka tentu yang dipakai adalah norma-norma hukum. Ya. Bahwa dia disebut fraud, apakah itu pidana apa enggak? Kalau pidana, apakah perusahaan sudah memprosesnya melalui proses pidana atau belum? Betul. Kalau belum ya nggak bisa, kan gitu. Ya. Misalkan, oh dia ini Pak, saya PHK karena fraud. Nah, dasar hukumnya harus jelas. Betul. Oh, karena dia sekarang udah di proses pidana, misalkan dia melakukan penggelapan, dan sebagainya, atau penipuan dan sebagainya, pemalsuan, nah itu kan pidana semua itu. Arahkan prosesnya ke penegakan hukum pidana. Kemudian pada saat nanti putusan hukumnya sudah keluar, sudah inkrah, karyawan salah, selesaikan PHK-nya melalui kasus pidana. Nah, sehingga perusahaan memiliki alas hak atau dasar hukum, landasan hukum yang kuat pada saat mengambil keputusan. Mengenai gajinya yang ditahan tadi, kalau misalkan tuh fraud itu ada penipuan, penggelapan, dia bawa uang perusahaan misalkan 1M, bawa kabur, kemudian gaji dia 10 juta, ya kan? Gajinya wajib dibayar nggak atau dia boleh ditahan nggak? Kita bisa menahannya itu punya alasan hukum yang kuat, ya, karena dia harus menyelesaikan bertanggung jawab terhadap 1M-nya itu, terhadap yang yang sudah digelapkan tadi. Dan di dalam hukumnya juga disebutkan pada saat berakhirnya hubungan kerja, utang piutang si karyawan itu bisa dikompensasikan dengan hak terakhirnya. Ya. Nah, itu bisa diartikan, bisa diarahkan kepada makna seperti itu. Ya. Jadi saya nggak langsung bilang bahwa gajinya boleh ditahan, tetapi dasar hukumnya harus sangat kuat. Kalau nggak kuat, maka berpotensi justru perusahaan nanti malah kena masalah upahnya tidak dibayar. Berarti jadi hutang, malah jadi tambah ada bunga denda dan sebagainya, kan rugi malah perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk posisi direktur boleh nggak aturannya disamakan dengan karyawan? Contohnya ada masa percobaan selama 3 bulan. Saya berasumsi teman kita yang bertanya tentang posisi direktur ini maksudnya adalah direktur yang masuk namanya dalam akta ya. Karena dalam praktek, dalam faktanya di lapangan, posisi atau jabatan direktur ini terbagi menjadi 2. Ada yang masuk di dalam akta perusahaan. Kalau yang masuk dalam akta perusahaan, maka demi hukum dia sebenarnya sudah dianggap tunduk kepada Undang-Undang PT, Undang-Undang Perseroan. Ya, berapa itu? 40 tahun 2007 kalau nggak salah. Ya. Sedangkan yang tidak masuk ke dalam akta perusahaan, meskipun dia posisinya atau jabatannya direktur, sebutannya mau direktur apapun, tapi namanya tidak masuk dalam akta perusahaan, maka dia masih tunduk pada Undang-Undang 13 yang sekarang direvisi dengan Undang-Undang 11 2020 atau UCK. Jadi dia masih sama seperti karyawan, sehingga jabatan atau posisi direktur itu adalah nama jabatan saja.
Ya. Nah, untuk direktur yang sudah muncul di dalam akta perusahaan, yang berarti demi hukum dia tunduknya sama undang-undang perseroan, apakah aturannya boleh sama seperti karyawan? Nah, ini tergantung dari proses penunjukan di awal. Karena kan ada penunjukan itu dari para pemegang saham dan sebagainya. Proses penunjukannya bagaimana dan apakah si direktur itu mau menerima apa tidak? Contohnya misalkan dia dikasih jam kerja juga, jam 8 sampai jam 5 hari seminggu misalkan, dikasih jam kerja pakai absen dan sebagainya. Kalau direktur-direktur direksi itu yang memang sudah murni tunduk kepada undang-undang perseroan, mereka pasti sudah nggak mau lagi dikekang seperti itu, karena mereka paham betul pekerjaan mereka apa, tanggung jawabnya apa. Tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka itu sebenarnya tidak bisa lagi dibatasi dengan jam kerja. Sehingga itulah kenapa posisi-posisi direksi itu tadi, atau direktur yang di dalam akta, namanya direksi ya, itu mereka memiliki kompensasi yang jauh berbeda daripada karyawan. Fasilitasnya jauh berbeda. Karena mereka 24 jam menyiapkan dirinya untuk perusahaan. Jadi udah nggak bisa diatur jam kerja, jam 8 pagi harus nongkrong, nggak ada lagi. Jam 1 malam masih jam 1 malam ya dia masih mikirin, masih meeting, masih segala macam. Ya, apa namanya? Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga kembalinya adalah kepada surat penunjukan di awal. Kalau ditanya secara hukum boleh apa tidak dilarang apabila keduanya sepakat. Si direksi yang ditunjuk dan pemegang sahamnya di dalam surat penunjukannya mensepakati itu, ya silakan aja. Tapi kalau mereka nggak sepakat ya nggak mau. Nah, demikian juga kayak misalkan masa percobaan 3 bulan. Kalau direksi yang memang profesional, begitu ditunjuk sama pemegang saham untuk menjadi direksi di perusahaannya, diberikan surat penunjukan, dikasih masa percobaan 3 bulan, ya nggak mau lah, ketawa dia. Ngapain kamu pakai masa percobaan? Lihat aja bagaimana apa namanya track record saya di perusahaan sebelumnya. Apakah saya punya masalah apa enggak? Dan kenapa kamu menunjuk saya? Kan gitu. Kasihan juga ya direktur jadi kayak fresh graduate. Iya, jadi masa percobaan. Jangan upahnya pakai WK lagi. Ya, mereka kecenderungannya hampir semuanya pasti nggak mau. Kalaupun ada yang mau, mereka akan bertindak agak gila. Kenapa? Oke, masa percobaan 3 bulan, tapi dalam 3 bulan tuh aku harus menerima kompensasi seperti 5 tahun. Mau nggak? Jadi kalau misalkan sebulan dia dibayar 100 juta misalkan, berarti kamu masa percobaan 3 bulan ya? Oke, tapi 3 bulan aku harus terima di akhir 3 bulan, lulus nggak lulus, aku harus terima 100 juta kali 60. Berapa tuh? 6 miliar. Mau nggak? Kalau mau ayo. Jadi buat dia nggak masalah. 3 bulan aku nggak lulus juga nggak apa-apa, aku pergi aja. Aku tuh udah dapat 6 miliar kok kan gitu. Ya, sama gilanya kan. Jadi itu yang kesepakatan ini nih, yang menjadi parameter utamanya. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya.